Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Prapto di dalam siraman rohani Gereja Salmasi Pegangsaan. Seperti biasa saya sampaikan kepada jemaat Tuhan semua bahwa setiap hari kami hamba-hamba Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati baik dari hal ekonomi, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, semua masa depan anak-anak juga diberkati oleh Bapa di sorga. Amin. Mari saya akan melanjutkan lagi ya renungan berserinya ya dari Roma 12. Yang sekarang kita menuju kepada ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema yang akan saya bawakan untuk kita semua hari ini adalah melewati tantangan hidup. Kita tidak lepas ya sebagai orang yang rajin di dalam Tuhan, dalam pelayanan, yang tekun di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita tidak dijamin oleh Tuhan bahwa kita itu akan lepas dari persoalan. Setiap hari mungkin kita bisa diperhadapkan dengan masalah-masalah. Tetapi kita selalu diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu hari ini jemaat Tuhan punya masalah apa, tetapi yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa Dia yang disebut Immanuel senantiasa hadir dalam kehidupan kita semuanya. Jadi, di sini untuk melewati tantangan hidup dari ayat 12 ini, saya menyampaikan kepada kita bahwa ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, sukacita. Sukacita dalam hal apa? Di situ dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Mengapa? Dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam kondisi yang gak baik, saya harus dituntut untuk bersukacita. Saya disarankan untuk bersukacita. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kita punya pokok yang kuat, kehidupan yang teguh ya, yaitu Kristus yang akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Kita memiliki kesempatan untuk berharap kepada Dia yang hidup, yang akan senantiasa memelihara memelihara hidup kita. Rasul Paulus itu adalah pribadi yang dimana dulu hidup enak, kemudian mengikut Yesus, tapi ternyata hidupnya tidak dijamin oleh Tuhan bahwa engkau akan senantiasa enak dan sebagainya. Dia mengalami banyak sekali penderitaan, dia mengalami banyak sekali tekanan, goncangan dan semuanya. Tetapi dia bisa melewati semua itu karena apa? Karena dia memiliki pengharapan di dalam Kristus. Itu sebabnya ketika dia berpengharapan kepada Kristus, dia memiliki sukacita bahwa kelak saya akan keluar dari persoalan saya. Kelak saya akan menang dari masalah-masalah saya. Dan ini yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Dan tentunya sekarang kita bisa belajar dari apa yang sudah tertulis di sini. Bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus dari segala persoalan kita. Kita bisa menghadapi, kita boleh menerima masalah, tantangan dan sebagainya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita memiliki pengharapan yang kuat, pengharapan yang teguh di dalam Kristus, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Allah yang hidup dan Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita yang berharap kepada Dia. Oleh sebab itu jangan ragu untuk tetap bersukacita. Kecuali Bapak Ibu Saudara tidak memiliki pengharapan di dalam Yesus, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bersukacita. Saya ketika punya masalah, tidak punya pengharapan di dalam Yesus, gak mungkin saya bisa bersukacita. Tetapi karena saya memiliki pengharapan di dalam Kristus, saya akan bersukacita. Karena apa? Roh Kudus terus bekerja memperbaharui hidup saya, pengharapan saya, dan mengajak saya, meyakinkan saya bahwa Allah akan turun tangan memberikan pertolongan buat saya. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Jadi untuk melewati tantangan hidup, pertama adalah kita harus berpengharapan sehingga sukacita Allah tinggal dalam hati kita. Yang kedua adalah sabar. Sabar ini adalah ucapan yang paling gampang diucapkan ya. Kata yang paling gampang diucapkan. Ketika kita datang kepada orang punya masalah, sabar ya. Ketika kita melihat teman yang sedang kesusahan ataupun sedang dalam pergumulan, sabar ya. Karena tidak dalam posisi seperti itu. Hal yang paling gampang diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Nah, kenapa sih kita disarankan untuk sabar? Karena tadi ya,
Kita itu sabar karena kita harus melewati masa-masa sulit, yaitu kesesakan, penderitaan, keadaan yang tidak kita inginkan. Kita dituntut sabar. Kita diajarkan sabar. Karena apa? Itu adalah proses di mana kita akan terus naik, iman kita akan semakin indah di dalam Tuhan. Dulunya saya adalah pemarah, dulunya adalah saya orang yang nggak emosi, tidak mau terima, selalu protes kepada Tuhan. Karena kita sudah punya pengharapan, maka kita harus sabar dalam kesesakan. Dalam pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, apapun itu bentuknya. Firman Tuhan mengajarkan sabar dalam penderitaan tersebut. Kita punya pengharapan di dalam Yesus yang mendatangkan sukacita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang dalam pergumulan, mari kita ingat ayat ini. Tidak mudah untuk dilakukan, tapi ini adalah saran dari Alkitab. Sabar dalam kesesakan. Miliki pengharapan di dalam Kristus sehingga sukacita tetap ada di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah tekun. Tekun dalam hal apa? Dalam berdoa. Bapak Ibu Saudara mau bisa melewati keadaan sulit dengan cara sabar tadi? Bapak Ibu Saudara mau bersukacita dengan pengharapan tadi? Harus tekun di dalam berdoa. Doa itu banyak sekali kuasanya. Doa itu bisa mengubah segalanya. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jawab. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawab. Tuhan ketika berseru, Tuhan memberikan jawab. Ya cuman pertanyaannya, apakah kita tekun berdoa dalam penderitaan kita? Tekun berdoa dalam pergumulan kita? Atau kita lebih sering tekunnya protes kepada Tuhan? Tentunya setiap kita, setiap iman kita itu beda-beda. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, kiranya jemaat Tuhan semuanya senantiasa diberkati dengan iman yang kuat, yang teguh, sehingga jemaat Tuhan semuanya dapat melewati semua ini dengan mulai belajar tekun berdoa. Setiap orang yang berdoa kepada Tuhan tidak akan mengalami hal yang sia-sia. Mungkin tidak segera dijawab, tapi yang pasti Tuhan akan selalu hadir dan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya bagi mereka yang percaya. Jadi, apakah Bapak Ibu Saudara siap melewati tantangan hidup? Mari perhatikan 3 hal ini. Tetaplah bersukacita sebab kita punya pengharapan dalam Yesus. Pengharapan di dalam Yesus itu akan membawa kita menjadi orang yang sabar melewati kesesakan. Dan yang terpenting adalah tekunlah berdoa, tetaplah berdoa. Sebab dalam tekun berdoa, Allah akan mengerjakan pekerjaannya yang besar atas kehidupan kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Hari ini kami berdoa, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sudah belajar tentang poin-poin untuk kami dapat melewati masalah-masalah hidup kami. Kiranya Engkau Roh Kudus senantiasa memberkati kami dengan sukacita, sebab kami memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan kiranya pengharapan dan sukacita kami ini Tuhan akan bertumbuh, menghasilkan kesabaran untuk kami melewati kesesakan kehidupan sulit. Dan lebih dari itu semuanya Engkau ajarkan kepada kami untuk kami bisa setia, tekun, berlutut di kaki Tuhan, sehingga kami akan mendapatkan jawaban yang indah daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa buat jemaat semuanya, kiranya pertolongan Tuhan senantiasa menyertai mereka, selalu sehat, diberkati Tuhan, dan Tuhan menyertai setiap pekerjaan dan keluarga mereka semuanya. Terima kasih Bapa, untuk masa depan anak-anak juga diberkati oleh Bapa di surga, dan kami percayakan hidup kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami, ajari kami untuk dapat melewati masalah hidup yang kami alami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.